Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nurdi, Sarjana Agama, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam. Apa sih sejarah pendidikan Islam itu? Pengertian sejarah pendidikan Islam. Sejarah pendidikan Islam itu terdiri dari 3 kata, yaitu sejarah, pendidikan, dan Islam. Sejarah dalam bahasa Arab dinamakan dengan tarikh, yang artinya pengetahuan tentang waktu. Sedangkan pendidikan Islam adalah lembaga pendidikan yang dikelola dan diperuntukkan bagi umat Islam. Sedangkan sejarah pendidikan Islam menurut istilah ialah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek yang pernah terjadi dan pernah dilakukan oleh umat Islam dengan pedoman pada ajaran Islam. Selanjutnya, konsep pendidikan sejarah Islam. Yang pertama, catatan peristiwa tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam. Yang kedua, suatu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik dari segi ide, konsep, lembaga operasionalisasi sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Poin selanjutnya yaitu objek sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, hakikat, dan yang kedua, tujuan pendidikan Islam. Maksud hakikat di sini merupakan ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Akan tetapi, ada beberapa yang menjadi ungkapan yang sudah sering digunakan dalam kondisi tertentu, sehingga menjadi semacam konvensi. Sedangkan tujuan pendidikan Islam yaitu suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai, atau suatu usaha kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkat-tingkatan. Selanjutnya, ruang lingkup sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, objek sejarah pendidikan Islam. Sejarah biasanya ditulis dan dikaji dari sudut pandang suatu fakta atau kejadian tentang peradaban bangsa. Maka, objek sejarah pendidikan Islam mencakup fakta-fakta yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik informal maupun formal. Yang kedua, metode sejarah pendidikan Islam. Adapun metode yang dapat ditempuh untuk fase yang pertama, diantaranya metode lisan, metode observasi, dan metode dokumenter. Selanjutnya, manfaat mempelajari sejarah pendidikan Islam. Yang pertama, sebagai cermin ilmu sejarah. Ilmu sejarah berusaha menafsirkan pengalaman masa lampau manusia dalam berbagai kegiatan. Dan yang kedua, sebagai pembanding. Suatu peristiwa yang berlangsung dari masa ke masa tentu memiliki kesamaan dan kekhususan. Dengan demikian, hasil proses pembanding antara masa silam, sekarang, dan yang akan datang diharapkan dapat memberi andil bagi perkembangan pendidikan Islam. Karena sesungguhnya tarikh itu menjadi cermin perbandingan bagi masa yang baru. Dan yang terakhir, sebagai perbaikan. Setelah berusaha menafsirkan pengalaman masa lampau manusia dalam berbagai kegiatan, kita berusaha pula untuk memperbaiki keadaan yang sebelumnya kurang konstruktif menjadi lebih konstruktif. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah pendidikan Islam membahas komponen pendidikan yang pernah terjadi dan dilakukan oleh umat Islam dengan berpedoman ajaran Islam. Konsep sejarah pendidikan Islam merupakan keterangan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu. Objek sejarah pendidikan Islam diantaranya yaitu hakikat dan tujuan. Ruang lingkupnya terdiri dari objek sejarah pendidikan Islam dan metode.
manfaatnya sebagai pembanding dan perbaikan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.